wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'dah. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah taala, bersolawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya khususnya nanti di yaumil uzma. Amin Allahumma amin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah tentang masalah Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq atau perang Ahzab. Kemarin kita sudah sampaikan tentang masalah bagaimana orang-orang Bani Quraidah ketika ada salah satu tokoh di antara mereka dibunuh oleh seorang wanita dari kalangan orang Muhajirin. Maka ketika itu Bani Quraidah yang tadinya sudah siap untuk membukakan pintu gerbangnya untuk masuk orang-orang Quraisy dan orang-orang Yahudi, orang Bani Ghatafan, akhirnya mereka merasa tertipu. Ternyata yang di dalam ini bukan hanya sedikit tetapi masih banyak. Karena mereka merasa tertipu, akhirnya mereka tidak mau membukakan pintu gerbang mereka. Kalian mengatakan pokoknya pintu gerbang dibuka, Bani Quraidah gerbangnya dibuka, kita akan dapat Madinah. Ternyata di antara pimpinan kami, salah satunya mereka ada salah satu pimpinan kami yang mati karena malam tadi kami ada melihat kondisi di dalam. Ternyata masih ada kekuatan yang luar biasa. Akhirnya dari orang Quraisy, dari Bani Ghatafan dan juga Bani Nadir datang lagi ke Quraidah, minta lagi untuk dibukakan, tidak dikasih, minta lagi untuk dibukakan, tidak dikasih, sampai berkali-kali. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ke-17 pengepungannya, orang-orang Quraisy ini mengepung Madinah di luar Khandaq itu, ada yang mengatakan 41 hari, ada yang mengatakan 43 hari, ada yang mengatakan 45 hari, kurang lebih segitu. Maka ketika 17 hari setelah pengepungan, ada 5 tokoh Quraisy yang ketika itu mereka berembuk. Ini orang-orang kuatnya Quraisy, di antaranya Amr bin Wud, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, Hubairah bin Abi Wahab, kemudian Doror bin Khattab, Naufal bin Abdillah bin Muawiyah. 5 orang tokoh Quraisy ini, mereka ketika terus orang-orang Quraisy dengan orang Madinah saling panah memanah, maka 5 orang ini berencana mencari celah yang kira-kira bisa digunakan untuk lompat. Maka benar, akhirnya kuda mereka bisa melompati parit yang kurang lebih 7 meter. Jadi kudanya luar biasa Pak. Kuda lompat 7 meter bisa, ada parit 7 meter, dalamnya 5 meter, dilompati itu bisa. Ini berarti kudanya hebat sekali. Nah, 5 tokoh tersebut kemudian ketika sampai di dalam Madinah, yang langsung teriak adalah Amr bin Wud. Amr bin Wud ini kalau di dalam kitab-kitab sejarah dikatakan 1 orang, tetapi kekuatannya seperti 1000 orang. Umurnya sudah tua, umurnya 80 tahun. Maka dia memakai baju besi
helm besi, kemudian yang kelihatan cuma matanya saja. Dia teriak-teriak begitu sampai di Madinah, Muhammad, keluar Muhammad, kami tidak mau keroyokan, kalian satu lawan satu, siapa yang akan ditandingkan kepada saya? Ketemu dengan orang Ansor bertanya, kamu siapa? Katanya. Maka dia mengatakan, aku Amr bin Wud. Mendengar kata-kata Amr bin Wud itu orang Ansor langsung mundur. Orang Islam ini tidak takut, tetapi mereka menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah. Jadi orang Islam tidak menyerang atau tidak memberikan perlawanan ini bukan berarti mereka takut, tetapi menunggu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali dia teriak, Muhammad, mana yang akan kau andalkan untuk bertarung denganku? Maka tidak ada yang keluar, Nabi masih diam saja. 2 kali Nabi diam saja. Ketika yang ketiga kalinya, Amr bin Wud ini sudah mulai mengolok-olok agama. Nah, ini yang ditunggu Rasulullah. Dari kemarin kami sampaikan, ketika musuh Islam ini sudah mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok agama Allah, maka kemenangan sudah dekat. Maka ketika Amr bin Wud mengatakan, wahai Muhammad, wahai orang Islam, bukanlah kalian sudah dijanjikan oleh Tuhan kalian apabila kalian mati akan masuk surga, dan bukankah kalian sudah dijanjikan oleh Tuhan kalian kalau kalian berperang atau melawan kami kemudian kami mati, kalian tidak akan jadi satu dengan kami di akhirat. Artinya ini sudah kedengaran orang kafir. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, barang siapa yang membunuh orang kafir di dalam peperangan, maka dia tidak akan bersatu dengan orang yang dibunuh, yakni ada jaminan masuk surga. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa yang akan melawan Amr bin Wud? Maka Ali berdiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduk wahai Ali. Nabi menawarkan lagi, siapa yang akan melawan Amr bin Wud? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan yang kedua, tidak ada yang berdiri lagi. Ali berdiri lagi. Setelah itu ditawarkan lagi, suruh duduk lagi, duduk wahai Ali. Kemudian ketika itu yang ketiga kalinya Ali berdiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada Ali, kamu maju lawan dia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Ali ketika itu umurnya kurang lebih baru sekitar 25 tahun. Sementara Amr bin Wud ini umurnya 80 tahun. Maka ketika itu ditanya, kamu siapa? Kata Amr bin Wud menanyakan kepada Ali, saya Ali katanya. Ali siapa? Ali bin Abi Sofyan. Bukan, saya Ali bin Abi Thalib. Kaget Amr bin Wud. Abu Thalib itu kalau hidup umurnya sama dengan Amr bin Wud. Jadi ini dua orang ini kalau hidup seumuran. Nah ini kok anaknya? Maka dia katakan, wahai anak pamanku, wahai keponakanku, anak saudaraku, kalau kamu mau melawan saya, kamu kalah, kamu mundur saja, cari orang yang lebih kuat daripada kamu, katanya. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katakan, wahai Amr bin Wud, bukankah ketika kamu datang ke sini, kamu akan memilih daripada salah satu dari dua pilihan? Kata Amr bin Wud mengatakan, apa itu wahai Ali? Satu, kamu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika mendengar itu Amr bin Wud, aku tidak butuh kepada itu. Kemudian yang satu apa katanya? Yang satu, kita berperang. Kita berperang. Maka kemudian Amr bin Wud pun mendengar perkataan Sayyidina Ali itu langsung panas dia. Ali radhiyallahu anhu datang ke tempat Amr bin Wud tanpa menaiki kuda. Sementara Amr bin Wud masih berada di atas kudanya. Dia malu kalau melawan anak kecil kok di atas kuda. Akhirnya dia melompat turun, kudanya dipotong. Jadi kudanya dipotong, dipenggal dengan pedangnya, langsung mati saat itu juga. Hebatnya pedangnya Amr bin Wud. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat dalam banyak riwayat mengatakan, aku tidak pernah melihat pertempuran dua orang yang sehebat antara Ali dengan Amr bin Wud. Jadi ketika itu Amr bin Wud
memakai pakaian baju besi sempurna, Ali pun juga memakai pakaian baju besi sempurna. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking emosinya Amr bin Wud itu, ketika Amr bin Wud mengayunkan pedangnya kemudian ditangkis dengan tamengnya oleh Sayyidina Ali, perisainya Ali, itu perisainya itu patah. Saking kuatnya pedangnya Amr bin Wud. Tetapi ketika pedang itu membelah perisai Sayyidina Ali, kemudian pedang itu ternyata terjepit. Nah ini Allah Ta'ala punya cerita. Jadi begitu pedang itu kena di dalam, maka kemudian pedang itu terjepit. Pedangnya perisainya pecah, tetapi pedang itu terjepit di dalam. Akhirnya sama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali mengayunkan pedang dibabat dari bawah selangkangan sampai ke atas. Jadi yang tidak ada baju besinya cuma bawah selangkangan itu. Masya Allah. Begitu dihantamkan sampai ke atas, sampai di sini hampir terbelah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu saking banyaknya debu yang berterbangan, begitu ada satu yang jatuh, semua sahabat dan juga orang kafir Quraisy mereka takut semua. Siapa yang mati? Harap-harap cemas. Tetapi selang sebentar kemudian Ali takbir, Allahu Akbar. Ali takbir. Mendengar takbirnya Sayyidina Ali, Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bertakbir, Allahu Akbar. Begitu mendengar takbirnya Rasulullah, Sayyidina Umar langsung menghampiri Ali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Allahu Akbar, engkau telah membunuh satu musuhnya Allah Subhanahu wa taala, katanya. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah taala, begitu melihat satu orang yang paling kuat itu mati, maka 4 orang yang ada di situ semuanya ketakutan. Ikrimah bin Abi Jahal, Hubairah bin Abi Wahab, Doror bin Khattab, kemudian Naufal bin Abdillah bin Muawiyah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu mereka 4-4-nya lari. Ketika mau kabur, maka Naufal bin Abdillah bin Muawiyah ini dikejar oleh Zubair bin Awam. Dikejar oleh Zubair bin Awam, kemudian dilempar dengan pedangnya. Dilempar dengan pedangnya, kemudian terkena, setelah itu didekati dan dihantam, dibelah. Badannya dibelah dari atas. Abdullah bin Zubair ketika itu berumur 5 tahun. Beliau cerita, aku melihat bagaimana bapakku membelah badannya Naufal bin Abdillah bin Muawiyah. Loh, ketika itu kok Abdullah bin Zubair ikut, padahal umurnya baru 5 tahun. Ternyata memang Abdullah bin Zubair itu setiap kali bapaknya perang, Zubair bin Awam perang, itu sudah biasa diajak. Jadi kadang-kadang digendong, kadang-kadang ditaruh di pelana, kadang-kadang didudukkan. Tetapi hampir setiap peperangan Abdullah bin Zubair ini selalu diajak untuk mengajak, untuk memperlihatkan bagaimana supaya ada keberanian dalam perang. Nah, ini yang kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan bahwasanya anak kecil boleh diajak ke masjid. Supaya apa? Supaya melihat shaf di dalam sholat, kemudian mereka ada mahabbah, bukan untuk bermain-main. Nih, bagaimana anak kecil? Kalau mazhab Hanafi, anak kecil ini nggak boleh datang ke masjid. Tetapi kalau mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar mengatakan boleh, bahkan dianjurkan selama tidak mengganggu orang yang sholat. Supaya apa? Supaya mereka melihat bagaimana orang-orang Islam ini lurus di dalam shaf, kemudian mereka tenang di dalam masjid, sehingga mereka ada keinginan nanti besarnya pengen datang ke masjid. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 di antaranya selamat, yaitu Ikrimah, Hubairah dan Doror. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika melihat 2 orang panglima mereka meninggal, Abu Sufyan mengirim utusan. Abu Sufyan mengirim utusan yang intinya bagaimana 2 orang itu jenazahnya atau mayatnya dikembalikan ke orang Quraisy dengan tebusan 10.000 perak, 10.000 perak batangan. Bayangkan berapa banyak, Pak. Ini bukan 10.000 dirham, tetapi 10.000 perak batangan. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima
penawaran itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kembalikan mayat mereka, kasihkan mayat mereka, dan jangan diambil tebusannya. Kenapa? Karena dalam Islam tidak boleh mengambil tebusan orang yang sudah mati. Tidak boleh mengambil tebusan orang yang sudah, kalau masih hidup memang ada tebusan. Bagaimana perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 70 tawanan perang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian ditebus. Ini boleh. Di dalam Islam memang diperbolehkan mengadakan tebusan ketika masih hidup, tetapi kalau sudah mati maka tidak boleh. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pengepungan sudah mulai membosankan, kurang lebih hari ke-40 atau ada yang mengatakan ke-39, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang pimpinan Bani Ghatafan, yaitu Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn ini sering dikatakan orangnya bodoh tapi banyak orang yang mengikuti. Jadi orangnya nggak pinter tapi punya wibawa. Banyak sekali keputusan-keputusan dia itu yang menjadikan Bani Ghatafan itu dirugikan. Tetapi orang-orang pada nurut nih sama Uyainah bin Hisn ini. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk memanggil Uyainah bin Hisn. Benar, malam-malam didatangi sahabat, kemudian dipanggil, datang ke tenda orang Islam. Ketika itu Uyainah bin Hisn ditemui oleh Rasulullah. Nabi Shallallahu kita tahu bahwasanya kekuatan Ghatafan ada 4.000 sendiri. 4.000 Ghatafan, 4.000 orang Quraisy, kemudian 1.000 orang Yahudi, kemudian 1.000 dari Bani Quraidah, kemudian 1.000 lagi dari orang-orang sekitar Madinah yang bersekongkol dengan orang Quraisy. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada Uyainah bin Hisn. Baginda mengatakan, wahai Uyainah, aku tahu kamu ikut berperang ke sini ini bukan karena keinginanmu, tetapi karena keinginan daripada anak buahmu yang pengen harta. Sekarang gini saja, bagaimana kalau 1/4 penghasilan Madinah, hasil daripada kebun-kebun Madinah itu aku serahkan kepada Ghatafan selama 1 tahun. Jadi hasil perkebunan Madinah selama 1 tahun diberikan pada Bani Ghatafan, tetapi dengan syarat orang-orang Ansor karena pemilik kebun mereka setuju. Maka Uyainah bin Hisn mengatakan, kok cuma 1/4? Kalau mau kami tidak akan menyerangmu lagi semuanya. Jadi seluruh penghasilan Madinah 1 tahun diberikan kepada Ghatafan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau semua ya enggak bisa. Akhirnya dititik keputusannya setengah, tetapi dengan syarat orang Ansor menyetujui. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ketemu Uyainah, Nabi memanggil 2 pimpinan Ansor, yakni kaum Aus dan kaum Khazraj. Satu Sa'd bin Ubadah pimpinan Aus, kemudian Sa'ad bin Mu'ad pimpinan Khazraj. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang beliau sampaikan kepada Uyainah bin Hisn. Setengah daripada hasil Madinah selama 1 tahun akan diberikan kepada Ghatafan. Maka Sa'ad bin Ubadah ketika itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah Ta'ala? Ini watak daripada sahabat, setiap kali diajak musyawarah yang pertama kali ditanyakan apakah wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau wahyu mereka ikut, Bagaimana ketika perang Badar, Nabi punya strategi, kemudian mereka menanyakan apakah ini wahyu dari Allah? Bukan, ini strategi perang. Kalau strategi perang, ya Rasulullah, kita duduki sumur-sumur yang ada airnya sehingga kita tidak kekurangan air. Itu dalam perang Badar. Begitu juga di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan, ini bukan wahyu dari Allah. Kemudian Sa'ad bin Ubadah bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah ini keinginan engkau? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukan, ini juga bukan keinginanku, tapi ini strategi perang. Maka kemudian Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah,
temukan kami dengan Uyainah bin Hisn. Maka kemudian mereka bertemu dengan Uyainah bin Hisn, Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, dan juga Uyainah bin Hisn, 4 orang. Ketika mereka musyawarah, maka kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, dengarkanlah, kami ini orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, jangankan kok setengah penghasilan kami. Orang-orang Ghatafan sebelum kami masuk Islam, mereka ketika akan makan kurma kami satu saja, mereka harus bayar atau kami yang mengasih. Jadi sebelum kami masuk Islam, orang-orang Ghatafan yang akan makan kurma Madinah, mereka harus beli atau kami memberikan dengan kasihan kami kepada mereka. Sekarang ini kami sudah Islam, kami tidak akan mungkin untuk memberikan kepada mereka. Jangankan kok setengah, satu kurma pun kami tidak akan memberikan, kecuali mereka membeli atau aku yang memberi dengan rasa kasihan kepada mereka. Maka ketika mendengar itu, Uyainah bin Hisn mulai gentar. Wah, ini tidak sembarangan, ini berarti ancaman yang kuat. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, akhirnya Uyainah bin Hisn pun kembali ke pasukannya, tetapi sudah mulai gemetar. Jadi dari pertemuan itu sudah mulai. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berapa lama ketika mereka sudah mengepung kurang lebih 40 harian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada mereka, kepada orang-orang Islam, bukan kepada mereka tapi kepada orang Islam. Ada salah satu pimpinan Quraisy namanya Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud ini adalah pimpinan Quraisy setelah Abu Sufyan. Ketika itu dia mengirimkan pesan, mengirimkan panah kepada orang Islam. Ada tulisannya, saya Nu'aim bin Mas'ud mau masuk Islam. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada kabar itu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan untuk menemui Nu'aim bin Mas'ud supaya malam itu datang ke tenda Rasulullah. Maka benar, malam dikala semua orang-orang tertidur, karena waktu Khandaq ini, perang Khandaq ini adalah perang musim dingin. Mereka kedinginan semua, setiap malam sudah nggak bisa kemana-mana. Akhirnya Nu'aim bin Mas'ud ini pergi ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di tempat Rasulullah, maka beliau mengatakan, ya Muhammad, bimbinglah aku untuk mengucapkan kalimat syahadat. Setelah diajarkan Rasulullah, beliau mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kemudian Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu resmi masuk Islam. Setelah itu ditanya oleh para sahabat, wahai Nu'aim, kenapa kamu masuk Islam? Kata Nu'aim, aku tidak tahu, aku melihat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kok selalu berpihak kepada Rasulullah. Sudah hampir 40 hari lebih kami mengepung tetapi tidak dapat apa-apa. Setiap kami usaha maka kami gagal. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hari ke-40 atau 41 itu orang-orang Quraisy habis-habisan melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka melemparkan anak panah. Dari 10.000 pasukan itu, sebagian dimundurkan untuk membuat anak panah, sebagian melemparkan, dan nggak ada hentinya. Panah dilemparkan mulai habis duhur sampai maghrib, sampai habis maghrib. Jadi itu nggak pernah berhenti, dan itu ternyata nggak ada hasil. Sudah berapa ratus ribu anak panah dilemparkan tetapi nggak ada hasil. Makanya dari situ kemudian Nu'aim bin Mas'ud, sudah ini kayaknya pertolongan Allah. Nah, setelah masuk Islam, maka kemudian Nu'aim bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku masuk Islam sementara orang-orang Quraisy belum ada yang tahu. Tugaskanlah aku untuk mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak memberikan perintah. Istilah orang Arab, irsil hakiman wala tusi, utuslah orang yang cerdas dan jangan banyak-banyak kamu berikan wasiat.
Kalau orang bodoh diberikan peringatan, kamu nanti jangan gini, kamu jangan gini, kamu harus gini. Tapi kalau orang pinter sekali diutus maka selesai semua masalah. Nih. Jadi sekali diutus selesai semua masalah. Pernah Rasulullah SAW mengutus salah satu sahabat untuk menjadi mata-mata. Maka ketika itu selama dia sudah masuk Islam, kemudian dia masuk ke tenda musuh. Selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu tidak ada yang tahu. Setelah mendapatkan kemenangan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana kamu bisa membunuh pimpinan pasukan itu? Maka dia mengatakan, mereka tidak tahu kalau saya Islam. Ketika ditanya bagaimana kamu sholat, maka dia menjawab, saya sholat dengan isyarah mata. Kalau saya kok sholat dengan sempurna, maka mesti akan terjadi kecurigaan. Nah, ini ternyata diperbolehkan dalam kondisi seperti itu, Pak. Bukan ketika kita di rumah. Ketika di rumah males kita dengan isyarah mata, atau mungkin kita lagi nyetir macet kita sholat dengan, ya nggak sah. Tapi kalau dalam kondisi itu diperbolehkan. Nih, seperti itu diperbolehkan. Begitu juga ini Nu'aim bin Mas'ud ini panglima perang. Makanya ketika Nabi SAW mengutus Nu'aim bin Mas'ud kembali ke pasukannya, satu pun nggak ada yang tahu. Dan Nu'aim bin Mas'ud paham apa yang harus dikerjakan. Akhirnya Nu'aim bin Mas'ud yang pertama kali didatangi adalah Quraidah. Kenapa? Karena Quraidah ini sudah berselisih dengan Rasulullah, kemudian berselisih lagi dengan orang Quraisy. Yang disampaikan oleh Nu'aim bin Mas'ud datang ke Quraidah, dia mengatakan, saya Nu'aim bin Mas'ud. Nih, begitu sampai di Huyai bin Akhtab, Huyai bin Akhtab, aku Nu'aim bin Mas'ud, bukakan pintunya. Begitu dilihat Nu'aim bin Mas'ud, mereka masuk. Setelah masuk, maka Nu'aim bin Mas'ud mengatakan, kamu tahu saya ini bersama orang Quraisy? Ya. Kalian tahu saya ini termasuk orang yang sangat memusuhi Muhammad? Ya. Nih, sekarang saya akan sampaikan kepada kalian, ini perang kayaknya nggak akan ada ujungnya. Sudah 40 hari ternyata belum ada gambaran kemenangan. Saya khawatir nanti kalau orang-orang Quraisy mereka pulang, maka kalian akan ditinggal sendiri. Sekarang ini pasukan kita ada 10.000, tambah kalian 1.000 saja nggak bisa apa-apa. Bagaimana nanti kalau orang Quraisy, orang Ghatafan semua pulang? Nih saya tinggal 1.000, sampean tok, nanti sampean akan dihabisi oleh mereka. Maka supaya kalian aman, kalian mintalah 10 orang Quraisy yang kuat untuk menemani kalian, sehingga nanti kalau dikeroyok kalian bisa ada yang membantu. Maka benar apa kata Nu'aim bin Mas'ud. Setelah itu Nu'aim bin Mas'ud pulang mengumpulkan orang-orang Quraisy. Wahai ma'syarul Quraisy, kata Nu'aim bin Mas'ud, kalian percaya dengan aku? Ya. Kalian tahu siapa aku? Ya. Kalian tahu aku sangat memusuhi Muhammad? Ya. Abu Sufyan bertanya, ada apa wahai Nu'aim bin Mas'ud? Kata Nu'aim bin Mas'ud, wahai Abu Sufyan, ketahuilah sesungguhnya orang-orang Ghatafan mereka akan meminta 10 orang yang kuat dari kita untuk menemani mereka. Maka Abu Sufyan sudah penasaran, masa seperti itu? Tapi Abu Sufyan ini tidak mudah percaya. Sudah, saya akan datang sendiri. Saya akan datang sendiri ke sana. Maka Abu Sufyan tidak menanyakan benarkah apa yang dikatakan, bukan. Abu Sufyan punya cara sendiri. Begitu sampai di Quraidah, Abu Sufyan mengatakan, Huyai bin Akhtab, tolong bukakan aku Abu Sufyan. Begitu dibukakan masuk, kemudian Abu Sufyan langsung memancing kepada Quraidah. Wahai Huyai bin Akhtab, besok kita akan menyerang orang Islam habis-habisan. Kalian dari benteng kalian 1.000 pasukan menyerang dari sini, kami akan menyerang dari arah Parit. Maka kemudian Huyai bin Akhtab mengatakan, kami siap, tapi syaratnya kami minta 10 orang dari orang Quraisy yang kuat untuk menemani kami. Abu Sufyan langsung sadar, oh benar apa yang dikatakan Nu'aim bin Mas'ud. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemudian kepercayaan orang Quraisy kepada Quraidah sudah tidak ada, kepercayaan Quraidah kepada Quraisy juga sudah tidak ada. Akhirnya satu ketika malam hari semua orang-orang Quraisy dikumpulkan karena sudah 45 hari, ada 43 hari tidak ada hasil apa-apa. Maka kemudian Abu Sufyan sudah putus asa. Semalam dikumpulkan semua, Abu Sufyan mengatakan, kita akan balik. Semua yang sudah nunggu-nunggu keputusan itu, karena perang sekian hari nggak ada apa-apanya, mereka begitu dikatakan
kita akan balik, semuanya langsung senang dan mempersiapkan semua. Tidak ada yang duduk di situ. Kenapa? Takut-takut nanti keputusan Abu Sufyan berubah lagi. Akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Nah, ketika bersiap-siap untuk pulang itu, Rasulullah malam itu pas mengirim Hudzaifah yang kemarin kami sampaikan itu. Jadi paginya Hudzaifah dibangunkan Rasulullah, ternyata sudah tidak ada tenda musuh, sudah bersih semua. Ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hasil daripada perang Khandaq. Mereka memang tidak ada peperangan, tetapi dari kekalahan itu atau tidak ada hasilnya itu mereka sudah mengirim pasukan begitu banyak, itu telah menjadikan pamor orang Islam naik yang setinggi-tingginya. Kemudian Ghatafan sendiri kemudian mereka balik, tetapi Ghatafan juga ada kekhawatiran nanti akan dihabisi oleh orang-orang Islam. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan sambung dengan peristiwa Bani Quraidah. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Cukup. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.